Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini saya kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-56 berkata demikian. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh walaupun jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Kita tahu bersama ini tentang kisah Tuhan Yesus. Bagaimana orang-orang ingin datang kepadanya untuk menerima kesembuhan. Sekalipun hanya menyentuh jubahnya saja, mereka menjadi sembuh. Di dalam Bilangan yang ke-15, ayat yang ke-39 berkata demikian. Jumbai itu ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hati dan matamu sendiri yang membuat kamu menyeleweng. Saya lanjutkan ke ayat 40, maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Kita tidak bisa saat ini menyentuh jumbai Tuhan, karena Tuhan telah naik ke surga dan Dia memberikan kepada kita roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang adalah penolong di dalam hidup kita. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini? Jumbai, ketika mereka menyentuhnya, mereka menjadi sembuh. Di dalam Bilangan 15, jumbai itu adalah suatu peringatan. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, agar Musa memberitahukan kepada orang Israel, mereka harus membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka, untuk mengingatkan supaya mereka menuruti perintah Tuhan. Jadi kalau sekarang kita tidak bisa menyentuh jumbai Tuhan, tapi penolong yaitu Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti sesuatu di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu lakukanlah perintah Tuhan, maka engkau akan sembuh. Bukankah jumbai itu berbicara tentang mengingatkan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan? Teman-teman dikasih Tuhan, saya tidak tahu, mungkin di luar sana sedang mengalami masalah pergumulan, ataupun mungkin pergumulan dalam sakit penyakit. Tapi jika kita melakukan perintahnya, kita akan mendapat janjinya, yaitu apa? Kesembuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Orang-orang di sini banyak datang kepada Tuhan, dan mereka katakan di sini supaya diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Semua orang yang melakukan perintahnya akan menjadi sembuh. Bukan hanya secara tubuh, jasmani, tapi sembuh di dalam kerohaniannya. Saya beberapa tahun yang lalu mengalami sakit yang tidak mudah. Yang saya alami, saya terintimidasi dengan sakit penyakit saya kena yang namanya GERD, kepanikan, ketakutan. Dan saya sembuh di hadirat Tuhan. Dan Tuhan menuntun saya dengan tuntunan Roh Kudus untuk melakukan perintahnya. Melepas pengampunan, meminta maaf kepada orang yang saya rasa paling menyakiti hidup saya. Dan di situ Tuhan menuntun saya, membuat hati saya benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan disinilah saya mengerti bahwa kalaupun saat ini kita tidak bisa menyentuh jubahnya, tapi kita melakukan perintahnya, maka kita akan sembuh.
Sakit penyakit apa yang saat ini dialami oleh teman-teman atau saudara-saudara di luar sana? Percayalah, terkadang Tuhan mengizinkan itu supaya kita melakukan perintahnya dan kita menjadi sembuh. Sembuh di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita punya uang lebih, kita bisa pergi ke dokter. Karena kita punya uang lebih. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya uang lebih, bahkan makan pun sehari cukup untuk sehari saja. Tidak punya uang untuk berobat. Tapi Tuhan memberi firman yang menguatkan kita malam hari ini. Lakukanlah perintahnya. Maka kita akan disembuhkan olehnya. Memang tidak langsung sembuh seketika itu juga. Ada proses yang harus kita alami, ada proses yang harus kita jalani. Karena itu untuk membuktikan kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Emas itu harus dibakar dengan api yang panas agar terlihat kemurniannya. Kita pun harus diproses untuk terlihat apakah kita murni mengikuti Tuhan atau kita hanya suka dengan berkat-Nya saja. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati teman-teman di luar sana yang dalam proses dan pergumulan yang sedang dialami. Percayalah, lakukanlah firman Tuhan, maka kita akan disembuhkan olehnya. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Shalom dan God bless you.